Sudah terlihat dokter ini? Ya, terima kasih. Saya mencoba untuk menjelaskan pengaruh identitas LGBT terhadap kesehatan mental dari perspektif psikiatri dalam pencegahan HIV/AIDS. Jadi sebenarnya istilah LGBT ini adalah istilah yang digunakan oleh gerakan orang-orang yang ingin menyuarakan homoseksualitas ini. Sebenarnya istilahnya yang kita pakai dalam ilmu, dalam buku textbook atau istilah penelitian biasanya kita menggunakan homoseksualitas. Nah, insiden HIV ini sebenarnya dari beberapa di dunia, negara-negara dunia sudah menurun. Namun insidennya pada pria yang homoseksual tampaknya meningkat di beberapa wilayah termasuk Indonesia. Dan kita ketahui bahwa homoseksualitas ini adalah kontributor utama epidemi HIV di beberapa negara. Dari penelitian di seluruh dunia, pria yang homoseksual 19 kali lebih mungkin hidup dengan HIV daripada populasi umum. Dan kita di penelitian di Afrika itu 19% pria yang homoseksual itu mengalami homoseksual. Dan yang sekarang agak miris adalah uh, apa pria dengan diagnosa HIV ini sekarang cukup muda, yaitu di bawah usia 25 tahun. Yang kemarin ini ada pasien di bagian neurologi RSUPM Jamil itu wanita usia sekitar 20 tahun sudah mengalami HIV positif karena dia berhubungan seksual itu pada usia SMP. Ya. Jadi sangat miris sekarang ini. Kemudian homoseksualitas ini sekarang memang mendapat perhatian yang lebih besar, baik itu di bidang sosial, media, dan penelitian. Ketika epidemi HIV terjadi di Amerika, pria homoseksual dianggap sebagai kelompok berisiko untuk HIV dan infeksi menular seksual. Dan homoseksual ini dikaitkan dengan penyakit kronik dengan dampak yang signifikan dan negatif pada gaya hidupnya. Di sini kita lihat HIV prevalence, jadi prevalensi HIV among gay men and other men who have sex with men. Jadi di sini Indonesia itu cukup tinggi di antara beberapa negara Asia Pasifik, yaitu nomor 5 dibandingkan dengan negara-negara di Asia itu. Jadi kita lihat nomor 1 Malaysia, kemudian Australia, Mongolia, Myanmar, dan Indonesia, kemudian baru Thailand. Sedangkan prevalensi yang tinggi itu adalah di negara-negara Afrika. Nah, dan tadi seperti Dokter Vena bilang bahwa yang paling banyak menderita HIV ini adalah laki-laki. Dan laki-laki gay itu 83% dari seluruh laki-laki yang menderita HIV. Jadi makanya kelompok ini sangat berisiko ya. Nah, kemudian kejadian HIV itu juga banyak pada laki-laki yang berusia di atas 55 tahun. Ini kemungkinan karena prodromalnya ya, yang perlu waktu beberapa tahun baru bisa muncul gejala-gejala dari HIV tadi. Kemudian 81% dari usia 13 sampai 24 tahun terdiagnosa baru. Nah, ini yang menjadi masalah sekarang yang mengkhawatirkan sekali anak-anak remaja sudah positif HIV. Ya, itu akibat dari pergaulan yang bebas, pengaruh dari media sosial dan lain-lain. Dan kita lihat bahwa adanya peningkatan dari LGBT ini dari tahun ke tahun. Jadi nampaknya semakin lama semakin banyak orang-orang yang memiliki perilaku LGBT ini. Kemudian persentase ini memang penelitiannya yang ada itu di Amerika karena orang-orang negara maju ini cukup terbuka untuk mengakui bahwa mereka LGBT ya atau gay. Nah, kita lihat di sini yang paling banyak sekarang ini kini kan sekarang kan generasi ini dibagi ada namanya Gen Z, milenial, Generation X ya, baby boomers dan tradisional. Itu yang paling banyak mengalami LGBT ini sekarang adalah Gen Z. Nah, ini mengkhawatirkan sekali karena kita tahu bahwa Gen Z ini dari kecil dia sudah terpapar dengan media sosial ya. Jadi sangat mengkhawatirkan sekali. Kemudian mengapa sih HIV ini prevalensinya tinggi pada pria homoseksual? Yang pertama karena insidennya yang tinggi di belahan bumi dunia yang meningkat
Kemudian faktor lain adanya stigma, diskriminasi, kekerasan, kemudian adanya diskriminasi praktek seksual sama jenis. Nah, ini membuat orang-orang yang positif, orang-orang yang homoseksualitas itu dia cenderung untuk malas untuk mencari bantuan terapi, ya. Jadi dia cenderung untuk menyimpan penyakitnya dan dia tidak mau berobat. Akhirnya dia bisa menularkan lagi kepada orang lain. Namun sebenarnya mohon maaf tadi. Sexual orientation. Jadi kita masuk sedikit tentang orientasi seksual. Jadi orientasi seksual ini hubungan antara biologi dan orientasi seksual merupakan subjek penelitian yang terus-menerus dilakukan. Jadi ilmuwan dari tahun 70-an sudah melakukan banyak penelitian tentang homoseksual ini. Apakah ada pengaruh hal yang menimbulkan seseorang menjadi LGBT atau homoseksual ini? Jadi beberapa itu meneliti tentang pengaruh genetik, pengaruh hormonal, dan lingkungan. Tetapi ternyata sampai sekarang ini tidak ada satupun yang bisa disimpulkan. Biasanya menyimpulkan itu kan dengan penelitian meta-analisis ya, dan tidak bisa disimpulkan yang mana sih pengaruh yang paling jelas gitu ya. Nah, dan ada satu bukti yang tentang lingkungan ini memang agak lemah sedikit ya. Nah, ini apa wawancara kepada orang awam sebenarnya bukan ini. Jadi kenapa sih seorang homoseksual? Nah, 40% mengatakan bahwa itu pilihan. Kemudian 37% mengatakan dia terlahir gay atau lesbian. Kemudian ada juga yang mengatakan 5% aja mengatakan itu karena pengasuhan dan 18% mengatakan tidak tahu. Nah, ada namanya teori nature or nurture. Ya, nature itu alamiah, nurture itu bawaan ya. Jadi alamiah itu dari perspektif alam seperti genetik, struktur otak, evolusi. Sedangkan dari pengasuhan atau nurture itu adanya beberapa penelitian, ini banyak sekali penelitiannya, cuma saya ambil beberapa saja. Ada yang mengatakan masalah urutan kelahiran, dinamika keluarga, dan lain-lain. Nah, baik aspek alam maupun pengasuhan tampaknya memainkan peran penting untuk menjelaskan homoseksualitas. Nah, ini beberapa teori yang saya ambil ya. Ada yang mengatakan gen, kemudian ada yang mengatakan lingkungan uterus awal seperti hormon prenatal dan struktur otak. Nah, tampaknya ini ada beberapa teori mengatakan mungkin ada evolusi nih. Kenapa sih orang-orang yang dulu kan Nabi Adam dan Siti Hawa itu heteroseksual ya. Nah, kenapa lama-lama kok jadi banyak yang homoseksual gitu. Nah, apakah ada evolusi yang terjadi? Dan ada teori-teori evolusi seperti gene selection, inclusive fitness, antagonistic theotropi. Nah, itu bagaimana perubahan-perubahan ini tadi pada gen, baik itu fenotip maupun genotip. Nah, kemudian faktor hormonal, yaitu beberapa teori mengatakan bahwa pada awalnya perkembangan otak fetus itu adalah dalam keadaan perempuan gitu. Ada area INA H3, nukleus interstisial ketiga hipotalamus anterior yang menyimpan tentang mengatur tentang preferensi gender, dan juga area tengah stria terminalus yang menyimpan tentang identitas gender. Nah, pada awalnya belum berkembang dan berfungsi sebagai perempuan. Kemudian setelah dengan adanya get SRY pada kromosom Y, maka fetus mendorong perkembangan testis yang melepaskan testosteron, yaitu hormon pengaktif reseptor androgen primer. Ini yang memungkinkan testosteron memasuki sel dan menjadikan fetus sebagai otak fetus yang maskulin. Jadi jumlah testosteron yang cukup diterima oleh INA H3 pada 12 minggu setelah pembuahan ini akan merangsang pembesaran dari INA H3 dan ini akan terlibat dalam mengarahkan perilaku seks pria yang umum. Tetapi jika tidak menerima cukup testosteron, maka mungkin timbul hingga ukuran yang tidak sebesar ukuran pria, mungkin masih ukuran wanita seperti itu. Kemudian tetapi setelah dilakukan penelitian disimpulkan bahwa ternyata ukuran INA H3 pada pria homoseksual dibandingkan dengan pria heteroseksual mungkin tidak berbeda secara statistik. Ini yang penting ya. Walaupun dia mengatakan kepadatan selnya lebih besar, tetapi ternyata jumlah total neuronnya, sel-sel sarafnya juga hampir sama saja, tidak ada perbedaan. Nah, studi yang menarik adalah studi pada anak kembar.
Nah, pada anak kembar identik, kebetulan nih ada beberapa penelitian dia meneliti kembar identik, ada yang tiga, ada yang dua. Nah, salah satu dari yang kembar ini mengalami homoseksual. Padahal nih kalau identik kan kita tahu bahwa gennya sama, paparan terhadap eh, nutrisi saat hamil sama, paparan terhadap hormon-hormon tentu sama karena nih dia identik. Tapi kenapa sih ini berkembang jadi feminim? Jadi ternyata itu membuat apa mematahkan apa bahwa homoseksual ini adalah faktor bawaan. Tetapi jadi ada yang mengatakan penelitian itu akhirnya mematahkan bahwa homoseksualitas tidak disebabkan oleh gen atau kadar hormon. Nah, tetapi mekanisme epigenetik yang mengendalikan, epigenetik ini kita tahu adalah suatu ilmu yaitu tentang melihat perubahan fungsi sel. Yang fungsi sel normalnya mungkin menghasilkan protein, menghasilkan asam amino yang atau asam amino yang akan membentuk suatu hormon pertumbuhan atau hormon seks, maka terjadilah perubahan-perubahan pada urutan DNA-nya. Sering kita bilang sebagai polimorfisme. Nah, mungkin hal inilah yang memicu kenapa terjadi perubahan-perubahan dari sifat seseorang. Jadi, perubahan genetik itu biasanya dipengaruhi faktor lingkungan. Jadi, ini ilmu tentang epigenetiknya kenapa menjadi female homoseksual dan homoseksualitas, male homoseksualitas. Kemudian ada penelitian tentang riwayat penganiayaan atau sex abuse. Nah, dari penelitian epidemiologi ini ditemukan hubungan positif antara kekerasan fisik dan seksual dan juga pengabaian pada saat anak, penelantaran anak, dan juga menyaksikan kekerasan di masa kanak-kanak dengan seksualitas sesama jenis di masa dewasa. Nah, dari penelitian dilaporkan orang-orang dengan LGBT mengalami pelecehan seksual di masa kanak-kanak 3 sampai 8 kali lebih tinggi daripada kaum heteroseksual. Nah, seperti yang kita dapatkan di praktek ya, yang datang konsul itu memang sangat banyak sekali anak-anak yang pernah mengalami apa pelecehan saat dia anak-anak ya, kemudian dia berkembang menjadi homoseksualitas saat dewasa. Nah, apakah ini hubungan sebab akibat? Sebenarnya dari penelitian tidak didapatkan juga gitu ya. Apakah ini karena antara penganiayaan dan seksualitas ini munculnya tidak bisa dipastikan. Nah, oleh karena itulah makanya kaum LGBT ini memiliki tingkat penyalahgunaan zat, bunuh diri, gangguan mental, dan obesitas yang lebih tinggi. Nah, kemudian masuk tadi faktor Nietur, sekarang Nurtur. Ini salah satu nih ya. Jadi ini memang saya juga pernah menemukan nih pasien begini. Jadi keberadaan setiap kakak laki-laki memiliki peningkatan 33% untuk homoseksualitas pada anak laki-laki yang lebih muda. Jadi ada penelitian mengatakan kemungkinan tubuh ibu akan mengembangkan antibodi maternal. Jadi maksudnya begini, jadi dia bersaudara mungkin 5 orang atau 6 orang atau 3 orang boleh juga. Nah, anak pertama, kedua, ketiga laki-laki semua. Kemudian anak yang keempat agak kemayu sedikit gitu ya. Kemungkinan dan ini dari teorinya mengatakan apakah akan apa berkembang antibodi pada maternal tersebut yang berdampak pada otak janin anak yang lebih muda ya. Nah, kemudian ada lagi faktor dinamika keluarga, ya, bagaimana kombinasi dari ibu yang terlalu protektif dan ayah yang lalai. Jadi ayah yang lalai di sini ini sangat luas artinya. Apakah dari kecil dia tidak punya sosok ayah atau dia tidak dibesarkan oleh ayahnya atau ayahnya memang tidak memberikan apa pengasuhan tentang seksualitas apa pendidikan tentang seksualitas dari kecil karena anak-anak sekarang tentu akan berbeda cara pengasuhannya dengan generasi-generasi sebelumnya. Jadi ketika ibunya terlalu efektif dan dia merasa dia tidak nyaman dengan ayahnya, dia tidak memiliki apa hubungannya dekat dengan ayahnya sehingga dia memilih romantis yang intim dengan jenis kelamin yang sama saat bertumbuh dewasa. Nah, kemudian uh, childhood gender non-conformity, yaitu ketidaksesuaian gender pada masa anak-anak. Jadi ini memang banyak penelitian mengatakan ini nampak sekali bukti kuatnya. Jadi anak-anak yang dari kecil itu dia berpakaian silang, maksudnya anak laki-laki dia memiliki rambut panjang, bermain dengan boneka, tidak menyukai olahraga kompetitif dan atau permainan kasar dan lebih menyukai temannya perempuan. Nah, kemudian anak perempuan sebaliknya dia menunjukkan suka bermain dengan anak laki-laki, dia suka dengan
permainan kompetitif, permainan kasar, kurang tertarik mainan yang konvensional atau mainan boneka atau riasan, maka dia ingin menjadi seorang anak laki-laki. Dan itu muncul sering pada usia prasekolah. Namun ini juga tidak bisa dibuktikan sekali karena ternyata banyak juga anak-anak yang tomboy perempuan atau ternyata dia pada saat dewasa dia heteroseksual dan juga anak-anak yang kemayu dewasa juga ada yang homoseksual. Jadi kita bisa lihat contoh-contoh para artis atau orang-orang dekat kita walaupun dia kelihatan agak kemayu tapi dia ternyata heteroseksual. Namun dari penelitian memang rata-rata anak-anak dengan ketidaksesuaian gendernya itu 80% dia bukan 80% dia mengalami gangguan homoseksual pada eh, dewasanya. Nah, tetapi ada pula yang pria gay ini yang berpakaian seperti laki-laki seperti biasa, namun ketika kita tanyakan apakah dia waktu kecil pernah berpakaian seperti perempuan, tidak, sama sekali dia tidak juga pernah memakai pakaian seperti perempuan. Jadi tadi yang saya simpulkan bahwa tidak berarti bahwa semua yang non heteroseksual itu tidak sesuai gender itu akan menunjukkan dia dewasanya mengalami homoseksual. Ya, namun ada eksperimen yang di mana bayi laki-laki yang diubah jenis kelaminnya dan dibesarkan sebagai anak perempuan ternyata tidak membuat mereka feminim dan tertarik pada laki-laki. Jadi ada tuh kasus di Rumah Sakit M. Jamil waktu itu anak itu dari kecil di karena mungkin ya itu tuh sih ada masalah kelaminnya ini agak agak ragu ya ambigu. Jadi penisnya juga tidak kelihatan sekali, dibilang labia juga kurang jelas. Jadi ternyata dia dibesarkan sebagai perempuan, namanya perempuan ini ya sampai dia usia kira-kira kelas 5 kelas 6. Sorry, SMP lah, tapi memang dia ada retardasi mental sedikit. Ternyata pas dia usia SMP ini berubah suaranya gitu. Berubah suaranya menjadi laki-laki. Jadi ternyata walaupun dia dibesarkan nih dengan pakaian perempuan, semuanya diberikan perempuan, ternyata kalau dia memang gendernya laki-laki, tetap saja laki-laki. Ini sudah besar. Jadi ini yang tadi ya, are people born guy? Nah, ternyata perdebatan tentang homoseksualitas seringkali disajikan dalam bentuk dikotomi yang salah. Apakah seseorang terlahir gay atau seseorang memilih untuk menjadi gay? Nah, kebenarannya terletak pada kedua kedua hal ini. Pada umumnya, orang tidak memilih perasaan atau ketertarikan seksual apa yang mereka alami. Namun, kita masing-masing memilih perilaku seksual yang kita lakukan, ya. Jadi, hal yang ambigu jadinya. Jadi, beberapa penelitian, ada buku yang dibuat oleh para ahli, ada pula yang mengatakan begini, untuk itu oleh BEM ya, di Exotic Become Erotic. Jadi, adanya kepentingan-kepentingan sosial, ada kepentingan politik yang menimbulkan seseorang itu akhirnya ingin mengembangkan ikatan kasih sayang erotis dengan sesama jenisnya karena dia mungkin aliran feminisme atau aliran-aliran yang mengatakan kaumnya adalah kaum yang hebat ya yang ini akhirnya dia mengembangkan mengidentifikasi dirinya sebagai lesbian dan biseksual. Kemudian penelitian dalam buku oleh Binet dan Parson yaitu mengatakan bahwa untuk menjadi homoseksual atau orientasi seksual itu adalah suatu pilihan. Nah, jadi itu peran aktif individu dalam membangun identitasnya. Serangkaian pilihan yang dibuat dalam konteks perubahan keadaan dan kehidupan seorang dan tekanan sosial budaya yang sangat besar.